Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Tri Kurniawati, SPD MPD, selaku Kepala Jurusan Fakultas Ekonomi dan dosen pengampu di mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Saya Rizka Hermisa, NIM 2105319. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya tentang studi case 1. Pada kasus pertama, saya akan membahas tentang BBM. Keterkaitan kasus BBM dengan konsep kelangkaan atau scarcity. Setelah saya baca dan saya pahami, keterkaitan kasus ini dengan konsep kelangkaan adalah di mana pada kasus ini telah terjadi kelangkaan BBM yaitu premium, sehingga tidak dapat memungkinkan jika dijual di pasaran, karena tidak dapat mencukupi permintaan pasar yang banyak. Kelangkaan ini juga terjadi karena kebutuhan BBM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu keterkaitan kasus BBM dengan biaya kesempatan atau opportunity cost. Opportunity cost adalah biaya kesempatan yang muncul karena mengambil sebuah pilihan. Pada kasus ini, opportunity cost-nya berada pada pengusaha swasta yang tidak merealisasikan proyek pembangunan kilangnya ketika pemerintah telah menyetujui investasi penggilingan minyak bagi perusahaan-perusahaan swasta yang mau mendirikan kilang BBM maupun kilang non-BBM di dalam negeri. Padahal, di waktu yang sama, apabila para pengusaha swasta itu merealisasikan proyek pembangunan kilangnya, kebutuhan BBM dan non-BBM yang terus meningkat dalam negeri dapat terpenuhi. Yang ketiga, keterkaitan kasus BBM dengan merkantilisme, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengurangi monopoli Pertamina, mengurangi subsidi, dan menghapus BBM. Yang keempat, keterkaitan kasus BBM dengan pasar yang efisien. Dengan adanya kenaikan harga pada BBM, pasar akan efisien jika kita bijak menggunakannya. Karena jika kita bijak, maka tidak hanya kita yang dapat menikmati manfaatnya dan keuntungannya, bisa jadi orang lain, bahkan negara kita. Yang selanjutnya yaitu penilaian saya mengenai kebijakan pemerintah dalam mengurangi monopoli Pertamina, mengurangi subsidi, dan menghapus BBM dengan kriteria untuk mengukur dampak dari kebijakan ekonomi yaitu efisiensi, equity, growth, dan stability. Sebelum melakukan penilaian, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari masing-masing kriteria. Yang pertama ada efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, berhasil, dan tanpa pemborosan. Maksudnya di sini adalah kita melakukan sesuatu atau menghasilkan hasil yang diinginkan dengan menghindari pemborosan dari tenaga, uang, dan waktu. Kedua adalah equity. Equity adalah perwakilan nilai kepemilikan atas suatu hal, bisa berupa usaha, investasi, atau saham dari sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah growth. Growth merupakan bahasa Inggris apabila diartikan adalah pertumbuhan atau berkembang. Yang keempat atau yang terakhir adalah stability, yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah stabilitas. Stabilitas dalam ekonomi mikro merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable economic growth. Stabilitas ekonomi yang membaik didukung oleh langkah-langkah penguatan dalam sektor keuangan yang mendorong kegiatan ekonomi tumbuh lebih cepat. Mari kita amati tabel di bawah ini. Setelah mengamati tabel, terdapat dua buah kebijakan yang harus diubah, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengurangi subsidi dan kebijakan pemerintah dalam menghapus BBM. Mengapa demikian? Dalam kebijakan pemerintah dalam mengurangi subsidi, terdapat ketidaksesuaian di stabilitas. Saya mengatakan stabilitas pada kebijakan pemerintah dalam mengurangi subsidi tidak sesuai karena subsidi itu sangat berperan penting, sangat berguna bagi masyarakat yang kurang mampu. Apabila itu dikurangi, maka bagian untuk mereka itu juga berkurang. Jadi, kelanjutan ekonomi juga akan lambat. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam menghapus BBM. Menurut saya, ini harus diubah karena dalam growth atau pertumbuhan itu tidak sesuai. Mengapa tidak sesuai? Karena menurut saya, apabila kebijakan ini dilaksanakan atau diberlakukan, apabila ada pemanfaatan sumber daya alam lainnya, apakah seperti minyak bumi ini akan dikelola menjadi yang lebih baik, atau akan merugikan negara, atau akan dijual ke luar negeri dan sebagainya.
Namun, apabila ada alternatif kebijakan lainnya, kebijakan ini tidak perlu dirubah. Harapan saya sebagai warga Indonesia terhadap kebijakan BBM di Indonesia adalah, saya berharap kebijakan pemerintah mengenai pembatasan subsidi tidak diberlakukan, karena bagi masyarakat yang kurang mampu, kebijakan ini bukannya mensejahterakan mereka, namun malah menyengsarakannya. Namun, saya yakin apapun keputusan pemerintah itu sudah pasti yang terbaik. Selain pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan, masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan BBM. Karena seperti prinsip warga negara Indonesia, apabila kita bergotong royong, maka akan lebih mudah mencapai tujuan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.